Saat ini Uni Emirat Arab telah menjadi salah satu pangkalan utama Amerika dan Zionis yang menjadi faktor utama ketidakamanan di kawasan, serta telah menjadi lokasi penempatan sebagian besar pasukan dan peralatan militer Amerika Serikat. Iran menegaskan masalah tidak akan selesai dengan melakukan rekayasa, propaganda, melontarkan tuduhan, dan berpura-pura menjadi korban. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Sayyid Abbas Araghchi, juga turut memperingatkan Amerika Serikat. Begitu juga dengan Uni Emirat Arab, agar jangan sampai terseret ke dalam rawa masalah. Hal ini disampaikan oleh Araghchi dalam respon agresi militer Amerika Serikat terhadap Iran di dekat Selat Hormuz. Dan kita akan melanjutkan dialog perbincangan kami terkait dengan ketegangan di Selat Hormuz yang memasuki babak baru. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Budi dan sekarang kita lanjutkan dengan Pak Dian Wirengjurit. Pak Dian, soal tudingan Uni Emirat Arab kepada Iran ini, kan biasanya tudingan apalagi yang sudah dinyatakan oleh pihak berwenang, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, biasanya disertai dengan bukti ya Pak Dian ya. Nah, ada apa menurut Anda di balik tuduhan yang sudah dinyatakan secara formal kepada publik ini? Mas Iqbal, pemirsa, tolong kita melihat secara objektif bahwa yang dilakukan oleh Iran, oleh Amerika ternyata tidak cukup dengan mengerahkan kemampuan militernya yang ternyata bisa ditangkal oleh Iran, tetapi memainkan narasi-narasi kebohongan, narasi-narasi pemutarbalikan fakta. Kembali kepada serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap kilang Fujairah, tolong kita lihatnya begini. Tujuan sekarang ini adalah buat Amerika adalah mengirim sebanyak mungkin kapal-kapalnya memasuki kawasan Teluk Persia. Artinya harus melewati Selat Hormuz yang sudah diperingatkan tadi oleh Iran jangan coba dilakukan. Karena itu mereka berdalih kapal ini adalah bagian dari Freedom Project untuk melindungi kapal-kapal mereka. Atau katanya juga Freedom Project ini bagian dari operasi kemanusiaan untuk mengangkut warga Amerika yang tersisa di kawasan. Buat saya ini narasi sama sekali bohong ya. Karena kapal-kapal Amerika yang ini semata-mata karena Amerika kehabisan akal, karena kapal-kapal yang ada di pangkalan di negara-negara Teluk itu kan pangkalannya sudah hancur, sebagian kapalnya hancur, mereka tidak mampu mengerahkan kapal dari dalam Teluk Persia. Itu intinya. Karena sekarang dicegat oleh Iran dengan memberikan peringatan jangan masuk ke Teluk Persia, mereka memainkan narasi. Nah, sekarang kita coba narasi. Apa benar Iran menyerang? Rasanya Iran tidak pernah memulai. Tolong diingat itu. Kita kasih contoh kasus dalam perang sebelumnya, dalam waktu sebelumnya ketika belum ceasefire, Turki katanya dibom Iran. Tapi Iran bisa membuktikan rudal yang diluncurkan ke Turki bukan rudalnya Iran. Nah, sekarang itu karena jatuh di tempat yang katakan padang pasir atau bebatuan sehingga sisa-sisa serpihan rudalnya masih terbukti bukan punya Iran. Nah, sekarang kalau dikatakan kilang Fujairah diserang rudalnya Iran, itu narasi yang memang sudah direncanakan karena begitu kilangnya terbakar, semua bukti akan hilang tuh. Makanya akan sulit dibuktikan. Narasi ini tidak mungkin dilakukan oleh Iran kecuali oleh memang kepengejutannya Trump untuk memanipulasi data, memancing supaya Amerika punya alasan di Kongresnya secara hukum di sana bahwa ini dalam rangka membela pangkalan yang di sana. Jadi itu akan digunakan untuk menjustifikasi ya Pak ya, untuk justifikasi, betul. Serangan selanjutnya. Pak Dian, tadi terkait dengan narasi-narasi itu kan artinya terencana dan terstruktur ya jika memang itu sengaja dilancarkan begitu. Nah, tapi kepentingannya apa kalau kita lihat kan ada juga pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Uni Emirat Arab ya, setidaknya itu menunjukkan hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Amerika Serikat. Nah, bagaimana Anda memandang hubungan ini yang seharusnya kalau kita lihat Iran kan juga sempat menyatakan bahwa ya seharusnya Uni Emirat Arab mengutamakan negara tetangganya sendiri dan persaudaraan sesama muslim begitu. Bagaimana Anda melihat hubungan ini yang masih dijalin sampai saat ini Pak Dian? Emirat itu sudah terikat hubungan kemitraan, hubungan militer dengan Amerika. Makanya dia mengizinkan di negaranya ada pangkalan Amerika. Pangkalan Amerika di Emirat itulah salah satu pangkalan yang menjadi fokus serangan Iran sebagai balasan atas serangan keroyokan dari negara Arab ke Iran. Makanya pangkalan angkatan laut terbesar di Bahrain hancur. Tinggal nomor 2 adalah di Emirat Arab. Nah, yang tadi saya katakan,
Freedom Project, apa namanya, rencana Freedom Project-nya itu akan mengisi kembali kekurangan kapal-kapal yang ada di kawasan Teluk. Makanya dikesankan Freedom Project ada proyek kemanusiaan dan proyek untuk mengamankan kapal-kapal atau bukan hanya kapal tanker ya, tapi kapal-kapal komersil yang mengangkut warga Amerika. Semua itu narasi nggak akan terbeli oleh Iran karena mereka tahu kebohongan-kebohongan Amerika sudah terus bertambah. Saya mau sorot Emirat Arab ya. Emirat Arab sekarang ini juga sudah dalam posisi yang apa ya, ambigu. Karena dia ternyata juga bermasalah dengan Arab Saudi misalnya. Di Yaman, Emirat Arab membela kelompok yang berbeda dengan kelompoknya Saudi. Saudi membela kelompok yang sekarang pemimpinnya lari ke Arab Saudi, sementara dia di lapangan Emirat membela kelompok transisi yang berlawanan dengan kelompok yang dipertahankan oleh Saudi. Sementara Houthi jelas berpihak kepada Iran. Nah, dalam konteks ini saja di Yaman itu, di Yaman itu tiga negara ini, Saudi, Iran dan Emirat juga memainkan polisi yang berbeda. Dalam konteks Yemen, Emirat itu memang sebenarnya cenderung dekat dengan Houthi. Kelompok transisi yang dibela Oke. Emirat itu cenderung dekat dengan Houthi. Makanya Baik, sekarang dia cari teman untuk menekankan bahwa mereka sedang dalam kondisi dikepung baik Itu oleh pemetaan Iran. geopolitik ya Pak Dian ya. Cuman mohon maaf karena waktu Ya. kita terbatas. Satu lagi Pak Dian. Ini kan ada pernyataan dari mantan Perdana Menteri Israel ya, Naftali Bennett, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, menyatakan serangan kepada UAE sekutu strategis kami, itu artinya juga mengancam Israel. Nah, tiba-tiba mengeluarkan pernyataan seperti itu. Jika kita tarik benang merahnya, ada apa di balik tiba-tiba ada pernyataan ini kemudian pernyataan dari UAE? Sebagai sesungguhnya anteknya Amerika, ketika induknya kesulitan menghadapi kenyataan tidak bisa memasukkan kapal-kapalnya lewat Selat Hormuz dengan alasan proyek apapun, Israel mengambil langkah untuk menunjukkan dirinya, dia siap masuk. Itulah yang tadi diceritakan, dimulai dengan masuknya batalion rudalnya mereka, Iron Dome-nya mereka, THAAD-nya Amerika, itu dibawa dari Israel. Nah, jadi sekarang begini intinya, Emirat Arab sekarang memainkan peran yang menentukan karena dia diperebutkan bukan hanya antara Iran dalam kaitan pulau-pulau tadi, juga dalam kaitan siapa yang bisa menghadapi Iran. Ketika Amerika tidak mampu, masuklah Israel. Nah, buat saya, masuknya Israel juga yang jauh dari sana tidak akan terlalu efisien. Karena dia harus menggunakan tetap saja udara. Yang kalau Iran mau, itu juga bisa dicegah oleh Iran. Tapi Iran masih menahan diri. Dia hanya mau fokus pada pengamanan teritorialnya di Selat Hormuz. Jadi semua ini sudah terbukti narasi kebohongan yang selalu digembar-gemborkan Trump dan didukung oleh Israel. Pak Dian, terima kasih seperti biasa atas analisis Anda di dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.